Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7AB Praktikum Spesialis dan Sistem Informasi Obat akan menampilkan video student project kami sesuai dengan kasus yang kami dapatkan, yaitu penggunaan dry powder inhaler dengan spacer yang berjudul Nafas Ringan untuk Masa Depan. Berikut merupakan video yang telah kami siapkan dan semoga bermanfaat. Adapun kasus yang kami dapatkan yaitu seorang anak usia 10 tahun dengan asma bernama Dinda diresepkan inhaler serbuk kering atau DPI dan spacer. Namun ibunya bingung cara menggunakannya. Oleh karena itu, apoteker yang bertugas akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan alat ini, mulai dari mempersiapkan DPI, cara menyambungkan ke spacer, teknik inhalasi dan kebersihan alat ini dengan menggunakan bahasa dan cara komunikasi yang ramah untuk anak-anak. Atas nama Dinda. Halo, silakan duduk. Selamat siang Ibu. Selamat datang di Rumah Sakit Udayana Sehat. Nama saya Dr. Chandra. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang dok, ini anak saya Dinda, umurnya 10 tahun, punya riwayat penyakit asma. Jadi akhir-akhir ini Dinda sering mengalami gejala sesak nafas. Iya, jadi Dinda ini akhir-akhir ini sering sesak nafas, terutama saat cuacanya dingin atau saat beraktivitas berat gitu. Saya khawatir asmanya kambuh lagi sih dok. Kadang saya sering susah buat nafas. Jadi kalau boleh tahu, Dindanya sudah mulai menunjukkan gejala sesak nafas sejak umur berapa? Sejak umur 8 tahun dok. Mungkin bisa kita periksa dulu ya. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, ini resep yang bisa saya berikan. Bisa Ibu tebus di apotek. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang cara penggunaannya atau apapun, bisa nanti langsung dijelaskan oleh apoteker yang bertugas. Jadi jangan lupa obatnya digunakan sesuai anjuran ya. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas dok, terima kasih dok. Sama-sama, semoga Dindanya cepat sembuh. Jangan lupa dijaga kesehatannya, dan kalau bisa hindari pemicu yang bisa menimbulkan asmanya kamu lagi. Kalau masih ada keluhan atau kondisinya Dinda belum juga membaik, bisa kembali ke sini lagi. Oke, terima kasih dok. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Ibu. Selamat datang di Apotek Udayana Sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda sebagai apoteker jaga pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat siang apoteker. Jadi sebelumnya saya mau menulis resep dari dokter. Baik, saya lihat resepnya dulu ya. Pasien atas nama Dinda, umur 10 tahun, apakah benar Ibu? Iya. Baik, Ibu ini diresepkan obat asma ya berupa inhaler sama spacer. Sebelumnya boleh saya minta waktu Ibu sebentar untuk menjelaskan terkait penggunaan obatnya? Oh iya boleh, apoteker. Kebetulan kami belum pernah menggunakan inhaler maupun spacer, jadi saya bingung satu-satunya. Baik Ibu, nanti saya bantu jelaskan ya, tapi sebelum itu saya izin bertanya dulu terkait Dinda, karena kebetulan Dinda kan masih umur 10 tahun ya, masih tergolong pasien pediatri, jadi harus perlu perhatian khusus seperti itu. Apakah Dinda punya alergi obat sebelumnya Ibu? Oh, tidak ada apoteker. Apakah keluarga itu punya riwayat penyakit lain, misalnya penyakit jantung atau mungkin asma juga Ibu? Oh iya, kebetulan ayahnya Dinda juga punya asma sama seperti Dinda. Oh iya ya. Kalau keluarga apakah ada yang perokok aktif Ibu? Oh iya, ada pamannya Dinda perokok aktif dan akhir ini tuh lagi sering datang ke rumah. Baik Ibu, kalau bisa Dinda jangan sampai terpapar asap rokok ya, karena itu bisa memperparah gejala asmanya nanti. Oh iya, selanjutnya nanti kalau pamannya datang saya kasih tahu untuk merokok. Baik Ibu. Kalau gejala saat ini apa saja yang dialami Dinda Ibu? Oh Dinda itu akhir ini sering sesak nafas, terutama saat cuacanya dingin atau setelah beraktivitas berat itu. Seperti itu ya Ibu. Kalau untuk dirawat karena asma itu Dinda pernah atau tidak Ibu? Iya pernah sekali pas umur 8 tahun. Kalau menggunakan obat asma yang lain, misalnya sirup atau nebulizer itu pernah tidak Ibu? Pernah sih pakai nebulizer sekali pas dirawat, tapi kalau untuk inhaler sama spacer itu belum pernah.
Baik Ibu, terima kasih ya atas informasinya. Baik Ibu, ini saya ambilkan dulu obatnya ya, mohon ditunggu. Baik Ibu, ini obatnya sudah saya ambilkan. Jadi ini ada spacer untuk alat bantunya, kemudian ini ada inhaler. Jadi ini adalah inhaler serbuk kering yang isinya ada salmeterol dan fluticasone. Obat ini digunakan satu puff 2 kali sehari ya Ibu. Jadi penggunaannya pada malam hari dan pada pagi hari. Kemudian obat ini itu digunakan untuk membantu membuka saluran pernapasannya Dinda sehingga Dinda nantinya bisa bernafas dengan lebih lega. Selain itu juga bisa meredakan peradangan pada saluran pernapasannya Dinda. Tapi perlu dicatat juga ya Ibu, kalau obat ini punya beberapa efek samping itu berupa sakit tenggorokan, suara serak, serta jamur di mulut. Tapi kalau soal jamur ini bisa diatasi kalau penggunaannya benar. Tapi kalau misalnya Dinda mengalami efek samping yang mengganggu itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya Ibu. Oh iya, jadi sebenarnya obat ini aman kan buat anak-anak? Baik, ini aman untuk anak-anak ya Ibu, tapi cara penggunaannya juga harus benar. Supaya tidak salah nanti cara memakainya saya jelaskan ya cara menggunakannya terlebih dahulu. Jadi ini alat inhalernya, itu sebelum memegang alatnya pastikan tangannya Dinda itu bersih, jadi harus cuci tangan dulu ya. Kemudian inhalernya dibuka dengan cara menggeser tuasnya sampai terdengar bunyi klik. Kemudian geser juga tuas yang kecil ini sampai dia juga terdengar bunyi klik. Nah itu tadi untuk cara penyiapan obatnya. Sekarang untuk penggunaannya itu menggunakan alat bantu berupa spacer. Jadi ini harus disambungkan dengan inhalernya. Cara menyambungkannya itu cukup disambungkan saja ke bagian spacer yang corongnya lebih besar. Kemudian sekarang kita belajar cara menghirup alatnya ya Dinda. Jadi Dinda perlu hembuskan nafas dulu jauh dari alatnya. Kemudian ujung spacernya Dinda letakkan di mulutnya Dinda, di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian Dinda tarik nafas kuat melalui mulut. Kemudian tahan nafasnya sampai 10 detik. Caranya Dinda bisa hitung 1-10 dalam hati. Kemudian setelah menggunakan menghirup obatnya, Dinda harus segera berkumur supaya tidak tumbuh jamur di rongga mulut ya. Baik Ibu, sekarang saya jelaskan cara membersihkan alatnya ya. Kalau untuk spacernya setelah digunakan itu perlu dicuci dengan air hangat dan juga sabun. Caranya tidak perlu disikat, cukup direndam kemudian dibilas dengan lembut. Cara mengeringkannya itu cukup diletakkan saja dan dibiarkan sampai kering. Kalau untuk inhalernya itu tidak perlu dicuci dengan air, tapi cukup dilap dengan tisu saja Ibu. Oh iya, jadi kalau misalnya untuk penyimpanannya gimana ya? Apakah harus disimpan di kulkas? Saya tuh pakai susah. Tidak perlu disimpan di kulkas Ibu, jadi cukup disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari. Oh iya, kalau misalnya obatnya habis itu bisa langsung dibeli nggak di apotek? Tidak bisa Ibu, jadi obatnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Jadi Ibu harus konsultasi dulu ke dokter. Setelah memperoleh resep baru bisa dibawa ke apotek. Kemudian Ibu juga harus perhatikan terkait tanggal kadaluarsa obatnya. Jika sudah melewati tanggal kadaluarsa itu sebaiknya tidak digunakan obatnya ya Ibu. Jika Ibu mau membuang obatnya itu dimasukkan dulu ke dalam kemasannya agar tidak mencemari lingkungan ya Ibu. Baik, terima kasih. Untuk tambahan juga Ibu, Dinda jangan lupa minum air yang banyak ya. Kemudian hindari debu dan dingin juga. Kemudian Dinda juga bisa melakukan olahraga ringan, misalnya jalan ataupun berenang. Tapi kalau bisa hindari aktivitas yang terlalu berat ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Dinda sudah mengikuti sesi konseling sampai akhir. Boleh Dinda bantu mengulangi informasi yang tadi supaya saya tahu apakah sudah benar-benar paham? Jadi kalau penggunaan air inhalernya itu kan sering mereka menggunakan jadi itu penggunaan inhaler itu dia buka seperti ini. Terus ada teman yang lagi sakit itu tidak pernah menggunakannya. Nah habis itu kan dia resepin spacer sama dokter itu kita pakai spacer habis itu dihubungkan sama si inhalernya pakai yang corong lebih besar terus yang corong yang lebih kecil ini kan kalau dimasuk ke mulut dimasuk ke mulut itu kan penggunaannya itu hembusin dulu nafasnya tapi jauhin dari inhalernya habis itu baru corong yang lebih kecil itu masuk ke mulut antara di atas sama bawah itu habis itu baru dihirup lewat mulut terus itu ditahan kurang lebih 10 detik
jadi spesialnya itu kan nggak usah disikat, terus itu juga sih jelas ini juga pakai alat disuntikan ya ini sudah sama namanya itu inhalernya itu cukup dikarikan aja, nggak usah seperti habis itu untuk kita sendiri itu harus teman-teman dapat itu, terus juga bisa oleh hal ringan oleh berat-berat gitu. Terus untuk ya penyimpanan inhaler itu juga di tempat yang bisa digunakan. Iya, Baik, karena penjelasannya tidak udah benar banget tadi ya Ibu, jadi saya minta Ibu untuk tanda tangan dokumentasi konseling ya Ibu untuk keperluan evaluasi terapi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu sudah mengikuti sesi konseling pada hari ini. Kalau Ibu punya pertanyaan lagi itu bisa menghubungi saja apoteknya lewat nomor ini. Kemudian kalau Ibu lupa cara penggunaan obatnya itu bisa dilihat di brosur ini. Terima kasih Ibu dan Dinda, semoga lekas sembuh ya. Untuk obatnya bisa Ibu tebus di kasir ya. Atas nama Dinda. Baik Ibu, atas pasien Dinda nih? Ya betul. Baik, ini untuk obatnya, untuk harga inhalernya itu 400.000 dan untuk harga spacer itu 200.000. Jadi totalnya adalah 600.000. Untuk pembayarannya Ibu mau cash atau kris atau mau baik Ibu. 600.000. Baik, saya terima uangnya ini Ibu. Uangnya 600 pas dan ini untuk obat. Terima kasih sudah berkunjung di apotek Udayana Sejahtera nih Ibu. Ya, makasih Bu. Semoga anaknya lekas sembuh ya Ibu. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami terkait penggunaan dry powder inhaler dan spacer. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.